Kocok berbicara. Kenapa orang mengatakan demikian? Di Athena itu kan orang Athena mengetahui dia. Berarti dia berasal dari Nah, Athena. Kan nggak mungkin aku gini, aku kasih, aku panggil Ustadz Dio itu misalnya nama antum Dio Pratama, tapi kita kenal lama itu aku panggil nama antum itu menjadi Boy. Nah, ketika aku bertemu sama antum, aku memanggil antum Boy, berarti tandanya kan aku kenal sama antum terlalu lama kan begitu. Nah, di sini datang ke Athena, di Paulus ke Athena, dikatakan splatter, pemberita ajaran palsu. Berarti orang Athena itu mengetahui Paulus itu siapa kan sebelumnya begitu. Iya nggak Ustaz Dio, menurut antum? Gimana penjelasannya? Coba antum lihat iya kisah kalau para rasul. kalau aku kalau aku lihat dari sebenarnya aku cuma penasaran dosennya itu. Berarti kan kan di sini kan nggak tertulis dosen dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, makanya aku tuh kadang aku jujur aja Bang Sal ya, aku teman-teman ya. Kalau kawan-kawan itu bilang nih ini dia sebagai rasul sebagai ini, aku nggak begitu ini. Aku tuh orangnya skeptis, nggak gampang percaya. Nah, makanya tadi setelah kita buka tafsiran-tafsirnya benar pengajar. Berarti kalau kalau Paulus itu sebagai pengajar di ruang kuliah, ya iya benar berarti dia dosen. Nah, Tapi kan lawak-lawak juga ya. pertanyaannya Kenapa kuliahnya jadi di bisa jadi mana? dosen? Aduh, Ini Anda buka ya di kisah para rasul 18-17 ya. Di sini dikatakan splatter. Ustaz. Nah, 17-18. Di sini kan dia dikatakan splatter. Dikatakan dia pemberita ajaran palsu. Nah, Yesus tidak mengenal Paulus, Pak. dan Jangankan Paulus, Kristen aja Yesus nggak tahu Kristen itu apa. ini Sadio, dalam beberapa ahli fikir dari golongan Hmm. Epukoros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang tidak dikatakan splatter ini? Nah, di Paulus ini dikatakan splatter. Baru katanya Letter lagi, itu apa? ini spermalogos. Yang ku bilang tadi, spermalogos Ya itu Allah. Oke berdasarkan oke dari oke. dua kosakata. Nah itu. Nah baru rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, orang Athena ini mengatakan dia splatter, berarti kan orang Athena ini mengetahui siapa Paulus kan? Kenapa berani dia sampai mengatakan si Paulus Iya, splatter? Athena itu kan teman-teman, Athena itu kan itu dulu. Kalian tahu nggak sih Athena itu apa? Itu negeri-negeri penyembah penyembah itu, Berani. penyembah dewa. Nah ini kan Athena dia ini kan Paulus Di kan? Greek iya betul. Yunani. Pecahannya Yunani dulu sebelum ini kan. Itu ada yang film apa tuh? 300 Spartans kalau nggak salah ya. Itu kan ada juga itu kisahnya di situ. Iya benar-benar. Nah Ngeri kali, bah. di situ kan yang menyatakan Paulus splatter Sal, pemberita suaramu ajaran. kecil banget, Sal. Sal, Iya suaramu loh, Masa? kecil banget, Sal. suaramu kecil sekali, kayak orang Ini putus nih, cinta udah kau. gede nih, udah gede. Ah, Udah, mantap, udah. mantap. Nah, di situ kan Paulus yang datang ke Athena, artinya kan dia balik kampung istilahnya. Kok berani ya? Misalnya kalau kita pikirkan ya, nggak mungkin orang nggak kenal dia berani mengatakan splatter. Ada orang dari luar kota datang ke kampungku, ku katakan, "Woi, kamu orang gila." Kan nggak mungkin kan? Tapi kalau ada sahabat aku yang pulang dari kota, ku panggil dia, "Woi, John," pan namanya Aceh. Pas itu kan aku kenal dia kan begitu. Nah, si Paulus itu dikatakan splatter kepada orang-orang itu berarti orang-orang itu mengenal Paulus gitu. Iya, berarti mereka kenal. Iya gitu. Berarti si Paulus itu dari apa? Athena. Oh iya, 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 iya benar-benar. Berarti terindikasi dia orang Athena ya. Kalau Oke, lihat oke, itu boleh. Stadio terjemahan lain Stadio itu dikatakannya pemberita ajaran palsu, pemberita berapa itu tengok dari TL bis itu antum membaca lah. Pas itu kalau dikatakan di atasnya kan TB-nya apa namanya dia disebut splatter. Nah kalau di bawahnya itu terjemahan lainnya itu dikatakan dibilang dia itu pemberita ajaran palsu atau pembawa ajaran palsu gitulah. Nah, kita buka Athena teman-teman ya. Kita buka. Athena adalah tokoh terkemuka dalam mitologi Yunani
yang dikenal sebagai Dewi Kebijaksanaan, Peperangan, dan Kerajinan. Ia adalah salah satu dari 12 dewa Olympus. Dan padanannya di Romawi adalah Minerva. Ia juga merupakan Dewi pelindung kota Athena yang dinamai menurut namanya. Benar, kan? Jadi kalau Paulus itu dari Athena, berarti dia dulu jangan-jangan Penyembah pagan, memang pagan. Makanya dikatakan Theos. aduh. Theos kan Pantesan kalau, lah. kalau penjelasan Theos sebenarnya kan adalah dewa yang memiliki banyak anak. Kalau misalnya aku tuh kemarin ikut dari Bang Jibril kan. Nah, dikatakan Theos tuh dewa yang memiliki banyak anak. Jadi wajar aja dijadikan Alamak. Oh, ini dia teman-teman. Ini dia si Athena itu. Ini dia patungnya. Halo. Ini ada posisi, aduh, kenapa? Gimana kabarnya Dinda? Ucuk mau kawannya nggak bilang gitu berarti Emang LD biasa berapa, Say? Nih. Yunani menumbangkan lagi Persia. Nah, ketika Yunani menumbangkan lagi Persia, tanah Yudea itu di Nah, ketika Yunani berkuasa di tanah Yudea, Baik. Ini saya di kota ini. Posisi di mana? Boleh lah, analisisnya boleh. Wah, parah ini. Jadi agak selaras gitu Bang Dio. Jadi nama Tuhannya juga kan Theos. Kan gitu agak selaras emang. Makanya saya bilang itu si Paulus itu agak jujur dikit. mati kita ini udah hancur perpuluhan ini nggak tahu lah ini. Aduh, sambil kugali-gali, tambah kugali-gali ini macam, aduh, cemana nih ketahuan Sama kan. host juga izin dulu ya Bang ya. Saya izin turun soalnya mau pergi keluar dulu bentar ya. Oke. Gabung lagi. Siap, Bang. Izin ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Athena ini prajurit perawan dia teman-teman. Kemudian menjadi Dewi Kebijaksanaan. Athena adalah simbol pencarian, simbol kekuatan, kecerdasan yang berkontribusi pada pertumbuhan batin untuk menguasai batin luar. Oke. Jadi dari sini tuh si Paulus itu. Paulus pun nggak ketahuan kalau nggak dia dipanggil sama temannya. Betul kata Bang Sal tadi. Nah, orang itu Iya kan? enggak, kata mereka, enggak dari sana. Enggak mungkin dia datang ke Athena, orang tiba-tiba manggilnya splatter, enggak mungkin. Enggak mungkin lah dia datang ke Athena, orang enggak kenal sama dia. Woi, kau orang gila, enggak mungkin. Sementara dia katanya seorang guru dosen. Enggak Tapi mungkin orang dosen agak lain juga ya, gitu. dipanggil splatter ya. Iya, splatter. Coba Itu antum lihat itu hampir-hampir. Sadio. Terjemahan yang lainnya. Di sini terjemahan lainnya dikatakan bahwasannya dia itu si Plater. Nah, di sini dia dikatakan bahwasannya pembawa ajaran sesat. Di sini dikatakan dia pembawa berita palsu gitu. Di sini dikatakan banyak Ya, guru. Ya berarti kuat dugaan itu bahwa ya inilah ya teman-temannya dari analisa yang kita baca ini. Analisis yang kita baca ini kita bisa melihat ya dugaan bahwasanya ajaran Paulus ini ajaran yang terkontaminasi dengan pemahaman pagan itu benar ternyata. Iya kan? Kenapa kita katakan benar? Ya ini asalnya dari Athena. Kenapa ke orang-orang Athena kenal dia gitu loh. Wah, siapa tahu nih kalau aku teruskan nih ketemu nama bapaknya Paulus ya kan? Halo. Shalom. Iya Bang Fredo. Salon. Iya, Bang Kau Fredo. sama suaramu aja nggak pede. Kau udah kayak Paulus. Nggak pede sama diri sendiri. Shalom, Horas, salam anak Batak. Ya Bang. Abang Kristen Bang atau Muslim?
Kristen. Splatter atau tidak bang? Abang kenapa suaranya kayak gitu bang? Ah, yang bener lah bang, kalau suaranya kayak gitu malas dengernya. Orang Batak. Ya jangan kayak gitulah suaranya, yang suara asli aja lah. Ngapain mau nyamar-nyamar kayak gitu? Nggak keren tau. Ajarannya Ustaz Tio. Kan seperti tadi Ustaz Tio. Kalau kita bilangin pun mereka nggak bakal dengar Ustaz Tio. Kita bilangin baik juga untuk kebaikannya nggak akan dengar. Memang ajarannya menyerupai. Enggak, dikiranya Anjing. dikiranya keren tuh kan. Betul kan splatter kan? Udah aku bilang betul. Dikiranya keren lah dia kayak gitu tuh. Norak tahu, norak. Ah, bikin malu Batak aja kau. Apain gua kayak gitu? Dikiranya keren lah itu kayak gitu tuh. Langsung keluar bahasa kasihnya. Tengok si King tuh komen bahasa Tersinggung kasih kan. dia. Hai mama J. Berarti sesuai sama panggilan Yesus ya, Matius 15:26. Di luar Bani Israel disebut anjing, anjing, anjing. Iya, langsung menggonggong dia, betul Bang Dantes. Langsung menggonggong dia teman-teman. Ya Allah ya Rabbi. Ah, udahlah aku tutup data lah. Teman-teman Kristen nggak mampu buka data, males. Diskusinya pakai congor, modal congor. Berarti Satyo kalau nanti Kristen naik, kamu nih pengikut splatter atau tidak? Splatter. Jangan-jangan pay letter tuh dari situ juga ya, pay letter ya? Iya kan splatter. Itu gelar dia sih Ustaz Tio. Gelar dia sebenarnya splatter. Karena kan arti splatter kan berdasarkan dari perkataan Greknya itu spermalogos. Berarti Paulus tuh tukang kocok dulu berarti. Kan spermalogos tuh berdasarkan dari dua kosakata, sperma dan logos. Nah, dia disebutkan adalah si perkocokan dulu. Berarti dia tukang onani kalau nggak salah dulu. Kenapa orang tuh manggilnya splatter? Spermalogos. Kalau dia mempunyai anak, berarti dibilang keturunan. Yang tadi apa namanya sperma. Contohnya aku udah punya istri. Kalau dikatakan aku tuh sperma, berarti nanti aku mempunyai anak. Tapi karena dia tadi tidak mempunyai istri, dibilang jomblo seumur hidup, berarti dia disebut dikatakan Athena splatter, apa perkocokan gitu, tukang onani. Ya, nggak boleh gitulah. Jangan tukang onani itu ngeri tentu. Loh, itu Ini nanti saya buka nih. terlalu jauh itu. Bentar, saya buka. Kan, bukan saya yang ngomong Statio, di Bible-nya loh. Nanti antum pikir aku nih manipulatif ya. Tolong iya, besarkan coba buka Statio. datanya. Bentar buka besarin aku. Ngeri kali mah tukang onani. Kalau dia nggak punya itu, nggak punya tongkat, gimana dia onani? Nah, kita bongkar di sini ya. Ini dengar nggak suaranya? Iya, dengar. Nah, di sini dia dikatakan kan splatter. Nah, kita buka di sini bahasa Greknya nih. Ini tadi splatter nih. Mana nih splatter kan? Buka splatter. Nah, di sini kan spermalogos. Spermalogos ini berasal dari dua kosakata. Sperma from logos. Nah, ini sperma ini 4690. Kita buka di sini 4690. Nah, di sini kan dikatakan benih keturunan anak. Berarti kan kalau dia punya istri berarti dikatakan anak atau keturunan. Nah, tapi dia tidak mempunyai istri jadi benih. Emang benih itu dari mana dikeluarkan? Kan dari buyung. Kan nggak mungkin benih itu dari mulut. Nggak mungkin dari tangan. Enggak lah. Oh, itu kedagingan, itu kedagingan. Kedagingan itu perumpamaan itu, kau tak paham, kau usal pasaribu longor, kau pasaribu longor kau, itu namanya kerohanian, itu kerohanian. Pasti gitu kan jawabannya kan? Iya benar. Nah, sebentar, itu KPR berapa itu? Sebentar, kan itu KPR berapa tuh? 17-18. 17-18, sebentar aku buka dulu. 17-18. Yang tadi yang dikatakan di AT apa spermalogos, apa filter. Aku harus buka datanya teman-teman. 17 18.
18 dan juga berpaling pikir di golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Oh, si Peleter. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Oke. Ini tadi di Athena dia nih. Ini yang di Athena Versi tadi. paralel. Di Athena kan itu. Oke, bentar. Aku cari dulu di versi paralelnya. Sebentar. Mampus lah, bongkar habis perpuluhan. Iya, aku kalau begini aku harus baca sendiri dan lihat langsung. Kalau memang benar ya udah, yakin udah aku. Tapi terima kasih nih Bang Sal, aku udah bisa cek juga kan. Si Peleter, oke, dikatakan si Peleter. Speleter itu dari kata spermologos. Spermologos artinya pelafalannya spermologos. Ya, itu dalam terjemahan baru Peleter, dalam AV Babler. Maskulin, orang yang suka mencari-cari kabar burung atau suka cerewet. Oh, jadi Paulus ini suka mencari kabar burung dan suka cerewet. Apa itu kabar Mengambil burung? biji, maksudnya? Ini Dari tadi Sadio. burung. Yang kabar burung tadi nih Sadio. Ini pemberita buruk nih Sadio. Istilahnya dia mengambil berita-berita yang Iya. palsu. Atau metafora menganggur di pasar satu pun yang kebetulan memuatan barang dagangan oleh karena miskin menjauhkan orang mengoceh. Ya, pengoceh. Jadi speleter itu kayak itu Berbicara. tukang ngibul. Oh itu coba spermologos itu from Iya, ini from ini kan. 4690. Ini Sperma Ini logo. keturunan, benih keturunan, biji keturunan menurunkan anak cucu, benih. Definisinya benih, mani, turunan. Oh mani ya, air mani. Karena dia nggak punya anak kan? Dia nggak punya Tim istri. mani. Iya kan, tidak mungkin lah dia ngocok dia pula yang ini jadi spermanya. Cuman aja. Nggak. Jadi dari mana dikatakan benih Sadio? Nggak mungkin dari Bentar. kuping. Dia kan si sperma apa yang dikatakan oleh si spermalatus apa namanya? Speleter. Speleter itu spermalogos. Berdasarkan Berarti daripada benih. logos. Ya kalau kita ambil kata yang terjemahan yang paling ini ya, benih logos. Benih berbicara berarti. Kan logos berbicara. Benih berbicara. Sebentar. Itu apa? Bentar. 3004. Berkata. Benih berkata. Mani berkata. Berbicara. Berarti Parkocok berbicara. Paulus ini diolok-olok oleh orang-orang Athena sebagai air mani yang berbicara gitu. Oh, kok gitu? Ya kok tanya Ustadz Dio salah tuh, salah. Jangan baca satu-satu Ustadz Dio, baca satu pericop. Satu pericop, alamak, mati lagi kita baca pericop pula itu. Siapa pula itu pericop itu? Nggak, aku lagi nyari ini teman-teman. Aku lagi nyari. No. Aku juga buka di sini. Tuh. Penasaran juga aku. Nah, jadi spermalogos itu si apa tadi namanya? Apa? Batangan. Splatter Ya kan? Stadion. Speleter. Kan susah kali namanya kan. Speleter itu dari spermalogos. Sperma itu mani atau benih. Sedangkan logos itu berbicara. Besarin Berarti Ustadz Dio, biar kelihatan teman-teman di bawah melihat ya. Besarin Om katanya. iya. Om, Bang Dio ini masih muda, woi jangan. Ya kan, spermalogos kan. Sperma itu artinya benih atau air mani. Logos itu artinya berbicara. Berkata. Berarti
Berarti, bentar. Sebentar, mana tadi dia? Ngeri kali ini. Sebentar tadi. Kisah para Rasul berapa? 17-18 ya? 18. Kita buka ya teman-teman ya. Berarti, nah ini nih. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa berusaha jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang dikehendaki oleh si air mani yang berbicara ini? Indah kali. Begitu kah? Iya benar-benar. Kok air mani berbicara atau benih yang berbicara? Nggak mungkin benih kan, karena mereka lagi ngolok-ngolok kan? Iya, dia tuh ngolok itu, orang itu ngolok si Paulus itu, Ustadz Tio. Jadi dikatakan si perkocok sebenarnya, lebih tepatnya. Apa yang enggak dikatakan jangan perkocok lah. Loh, Kalau perkocok tuh jauh kali. Kalau dia perkocok, kenapa pula dia jadi air maninya kalau dia ngocok? Cemana itu? Nggak kan nyambung lah. maksudnya menghasilkan air mani itu kalau dia tidak mempunyai istri apa? Ya siapa tahu dia mimpi basah. Siap, dia kan lagi berbicara tadi. Keledai juga bisa, keledai. Kayaknya itu yang benar itu memang tukang ngibul deh artinya. Iya, kalau aku lebih condong, kalau lebih sopan ya, kalau kita mau ini ya teman-teman ya. Ini kita lihat ya teman-teman ya. Jadi spermologos ini ya itu disebut sebagai picking up seed. Itu teman-teman. Picking up seed itu artinya apa? Nih mana dia tadi? Nah ini. Mana tadi? Seorang pemilih biji seperti burung gagak, yaitu secara kiasan seorang penganggur, pemboros, khususnya seorang penggosip atau yang remeh dalam berbicara, atau penggibah, atau mungkin bisa kita katakan pengacara. Paulus ini pengacara. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak bicara, iya kan? Iya. Iya enggak? Dia penggosip ini, Paulus ini. Pemboros, penganggur. Iya, kalau Ya, tukang ngibul lah. di terjemahan lainnya itu dikatakan dia si pembual. Dia dikatakan si pembual. Nah, di sini dia dikatakan lagi dia tuh Coba. itu Si pembual. Oh iya benar. Si Pembual, benar nih. Benar. Nih ya teman-teman ya. Pembual ya, Paulus itu pembual. Peleres apa? Letter. Si peleter. Ya. Tapi kembali Si lagi Ustaz Tio, peleter. kembali lagi. Itu kita kembali ke original teksnya lagi nanti seandainya kita menempatkan. Nah, kan si pembual, si peleter itu kan bahasa Indonesianya. Si banyak mulut nih, banyak mulut. Apa lagi? Sebentar. Pembual, ya kan pembual. Jadi kalau Oten ngomong, apalah kau peleter kali kau. Peleter artinya pembual. Sini si pembual juga nih, pembual. Oke? Si peleter. Kita lihat semua teman-teman, kita buka semuanya. Sebentar. Dengan berkata, nampaknya orang yang menjelaskan berita tentang Tuhan yang orang bangsa asing. Apa yang dibebelkannya? Pembebel. Apa yang dibebelkannya itu? Kan? Coba kita lihat tafsir terjemahan kuno ya teman-teman ya. Apa yang ganggu mulut ini mau cata? Orang ganggu mulut ya. Ini orang ganggu mulut. Apa kata begini? Tukang cerewet. Oh, Paulus tukang cerewet. Kayak emak-emak ya. Emak-emak jangan tersinggung ya. Mereka nanti dibangunkan kembali berbantah. Si peleter. Oke, si peleter. Ganggu mulut. Oke, ganggu mulut. Karangan palitar. Ini apa nih palitar? Si peleter lah ya. Sama lah ya. Kita lihat semuanya teman-teman ya. Ini puleter. Ini juga puleter. Ya, si puleter. Sebentar. Mulut banyak. Nih, mulut banyak ini ya, si mulut banyak. Apalagi
Si Peleter, si Peleter. Apa lagi? Nah, apakah si meletir? Nah, ini kalau ini meletir. Entah apakah si meletir ini mau bilang meletir. Pada maksudnya si cerewet. Oke, Berarti fix ya. kesimpulannya Ustaz Tio, kesimpulannya itu tadi yang disampaikan oleh Bang Faruk sama Antum juga, itu kan si Alan tadi itu kan begitu dia membual-bual perkataan, membuat goreng-goreng perkataan. Iya, si Alin, iya. Si Berarti Alin, nah, berarti termasuk Paulus itu Leter. pembual. Ya, bahasa lembutnya pembual, alias pembohong, alias tukang manipulasi atau tukang bual, tukang gibah, tukang banyak acara, tukang banyak mulut, si tukang cerewet. Nah, itulah intinya, itulah Indra ya teman-teman ya. Ngertilah ya. Jangan Tapi dibilang tadi. surat-suratnya dia dijadikan kitab. Libur. Gimana itu? Nah iya berarti Namanya kitabnya juga kitab kibul, pembohong. kitab kibul berarti. Aduh, cuman ya. Ya, data ya Ini teman-teman ya. banyak cincong itu ya Bang Dio ya. Cincong. Iya, banyak cincong aja kau di sini. Kan aku sering ngomong gitu. Banyak kali cengkonek kau. Ah, tukang cengkonek, Nah, itu. tukang banyak cengkonek. Jadi Paulus itu tukang cengkonek itu. Banyak kali cengkoneknya. Tapi Ustaz Tio poinnya itu Ustaz Tio yang di bawahnya Ustaz Tio poinnya itu di bawahnya bahwasan dia pemerintah ajaran-ajaran dewa yang tadi coba antum Iya, baca. iya. Dewa-dewa asing kan? Nah, kan di Dewa-dewa sana kan asing. udah memang dewa di Athena kan yang kita baca tadi, yang antum buka tadi Iya. apa namanya? Coba kita lihat teks aslinya. Dewa-dewa asing itu mana tadi? Jawa pandai berkata pemerintah. Dewa-dewa asing ini 1140 ya. Ajaran dewa-dewa asing. Daimonion. Setan. Setan. Astagfirullah. Jadi Paulus itu pembawa ajaran setan. Iya, kan di sana tuh dewa, Oh, jahat. kan Theos. Ustaz Tio, sedikit Ustaz Tio. Dewa. Kan di sana kan tadi di Athena yang antum buka tadi kan itu memang ajarannya dewa Athena kan. Nah, Paulus ini pembawa ajaran setan. Iya kan dewa juga setan itu, roh jahat dia. Menurut mereka kan, menurut orang-orang Athena. Woi, ngeri kali definisinya. Daimonion. Dasar kau daimonion, ya kan? Dasar kau setan. Hei setan, hei daimonion. Tapi nggak keren ya. Hei daimonion. Dasar kau pengikut ajaran daimonion. Itulah aku rencana mau buka YouTube Ustaz Tio, mau memaparkan itu. Mau buka YouTube nanti buat YouTube, terus mau memaparkan bahwasannya siapa dia, ajarannya dari mana, pengambilan dari mana, yang kayak antum sampaikan tadi itu. Yalah aku ini dulu lah, gara-gara si Peleter ini tuh tukang banyak mulut, si Daimonion ini aku belum makan sampai sekarang ya kan. Aku makan dulu lah ya teman-teman ya. Oke, ada Bang Faruk juga. Iya ada Bang Faruk itu. Nanti Bang Faruk lanjutkan. Jazakumullah khairan, masya Allah. Langsung nggak berani tuh noten naik di sini. Aduh, ngeri kali bah katanya, data-data umat Islam ini keren-keren. Terberak-berak oten buat ya kan. Betul. Aku turun makan dulu ya teman-teman ya. Bibel ditulis sama tukang kursi. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu Bang Tadi Marven. di bawah tuh si Marvet itu. Apa? Kita jangan. Nggak boleh. Bukan Bibel, tapi ajaran Paulusnya ya, jangan Bibelnya. Karena Bibel kan bukan semua tulisan Paulus. Kita harus adil juga teman-teman, harus adil. Tapi ya gimana lah, siapalah dayaku kan untuk menghalangi typingan mujahid, typing muslim ini ngeri. Astagfirullah. Sama ini Ustaz Tio, aku mau kasih tahu Ustaz Tio, teman-teman, mungkin ada yang lain sudah tahu ya. Ini ada namanya pembuat tema, tapi dia menggunakan atas nama Islam teman-teman ya. Teman-teman tuh nggak usah masuk ke
masuk ke ini dia lagi, dan ini setiap hari dapat duit ini, yang ini setiap hari dapat duit. Mungkin udah ada yang membahas ini. Ustaz Dio juga membahas ini ya? Mungkin. Oh ya, Ustaz Dio udah membahas ini mungkin. Yang apa namanya, hadis ini itu punya orang Kristen teman-teman ya. Tapi saya masuk ke ruang Kristen itu nggak berani juga, padahal saya itu bukan siapa-siapa. Saya cuma orang-orang iseng yang baru tahu TikTok, terus suka itu apa namanya, makanya makasih ini sebenarnya sama ini, apalagi yang mualaf ini. Sebelumnya saya kan nggak pernah itu benar-benar belajar Al-Quran aja gitu. Nah, gara-gara mualaf ini yang saya salut banget, kenal juga Alkitab gitu, saya juga akhirnya baca-baca gitu. Nah, saya menemukan kok banyak sekali yang aneh-aneh di dalam isinya gitu loh. Masya Allah, tapi lebih tepatnya lagi, yang penting udah tahu untuk membantah sobat-sobat mereka, tapi tetap perdalam lagi Al-Quran. Iya. Yang saya pernah masuk itu tadi itu siapa ya namanya, Tasya. Nah, Tasya itu dia ada logo salibnya. Saya cuma tanya ini aja. Kan yang apa namanya, yang menyalib Yesus itu rabi-rabi Yahudi dari usulan Yudas yang dibisiki oleh iblis ya kan, gitu ada di Alkitabnya kan gitu. Terus saya tanya, nah berarti Yesus disalib itu orang-orang yang menyalib itu berjasa dong, jadi bisa menghapus dosa. Langsung marah-marah mereka. Oh iya, Ibu belum ada Roh Kudus. Bang Paruk, Assalamualaikum. Mana Bang Paruk? Diturunkan saya sama mereka. Ya memang begitu Ibu, mereka tuh selalu ketika nggak sinkron dengan apa keinginan mereka tuh kan menurunkan, di mute, kalau bisa Ibu diblokir. Iya betul, terus saya ketik kan, saya mau tanya kok saya diturunkan, nggak bisa lagi saya ngetik. Sementara kalau kita dalam Islam kita nggak tahu, seharusnya kita bertanya, oh mungkin dia ada ilmunya kan, begitu kan? Iya. Ataupun kayak misalnya Ana nggak tahu nih, Ustaz Tio menyampaikan ini, aku cari tahu, oh ada yang disampaikan Ustaz Tio, apa ya aku yang belum tahu. Nah artinya kita seorang mukmin itu, yang orang Islam itu, mereka tuh akan dituntun mencari ilmu. Makanya dalam Islam tuh mencari ilmu tuh sampai meninggal gitu. Belajar tentang Islam itu sampai meninggal. Gak ada satu ulama mengatakan ilmu udah cukup, gak ada. Ulama-ulama kita tuh ketika dikatakan ilmuku tuh seperti tetesan air yang jari yang dicelupkan ke tengah-tengah laut lalu diteteskan, seperti itulah ilmuku. Yuma mau etalase berapa yang mau disepil-sepil boleh ya? Ayo say, mau etalase berapa yang mau disepilin? Ya, yang mau disepil, yang mau dibuka boleh silakan di komen-komen. Kalau masih bingung-bingung sama size-nya atau sama ukuran-ukurannya silakan ditanyain. Yang lain boleh dikepo-kepoin dulu ya. Boleh saya dikepo-kepoin dulu aja. Mau etalase berapa yang mau disepil lagi, yang mau dibuka-buka. Yuk Beb, mau etalase berapa lagi yang mau disepilin boleh ya. Yang sudah disepil-sepil langsung CO payment aja. Yang sudah disepil-sepil langsung CO payment. Kakak mau etalase berapa yang mau disepil-sepil lagi boleh. Yuk yang mau disepil-sepil. Yuk Beb, jangan lupa dibantu tap-tap layar, dibantu share-share link dulu ya. Yuk boleh dibantu tap-tap layar, dibantu share-share link. Mau etalase nomor berapa lagi yang mau digercepin? Ya, mau etalase berapa yang mau disepil, yang mau digercepin boleh. Kalau masih bingung-bingung silahkan ditanya-tanyain dulu aja.
navy ukuran XL-nya boleh. Kulot ya. Ini aku sepil warna navy-nya aja ya. Aku sepil navy-nya dulu ya, Mak. Navy etalase nomor 1, navy. Navy mana dia, navy. Navy. Sebentar. Ini warna navy-nya. Navy kayak gini, say. Ini contoh warna navy-nya. Kayak gini, Kak. Ini warna navy dulu ya. Kayak gini yang saya ini aku sebelum warna navy-nya dulu. Ini navy-nya navy gelap. Navy-nya di navy gelap ya, say. Navy-nya warna navy gelap. BB berapa, Kak Vivi? Kondisi terkini lor, warungnya Mbok Yam temennya sudah diadop orang lain ya. Ini warungnya Mbok Yam tutup. Dan ini kucingnya juga sudah nggak ada ya. Suasana di warungnya Mbok Yam sepi. Dulunya ruame di sini ya. Coba cek video-video saya kan, lihat banyak pendaki di sini, memori yang tidak terlupakan. Katanya buka. Halo. Wah, jauh juga ya. Kamu mau guling-guling, kamu mau ngapain terserah, yang penting ini pisau udah di tangan mama. Bisa menyakiti kamu dan masa depan kamu ini. Menyakiti orang lain juga ini. Pertanyaannya sekarang. Hukum internasional, seharusnya itu keturunan Abraham itu tidak boleh. Iya, kalau tempatnya Ucang, 3 akun dalam sehari udah pernah di situ kena. Blok. Ya, tapi ya itulah. Waduh, udah pada ngumpul nih guru-guru di atas. Di bawah nih ada Pak Desugi, ada Moreh, ada Moreh Moto, Daeng. Mungkin kan Dito boleh bernarasi dikit kan untuk mancing hotel-hotel. Kalau udah kepanasan pasti naik tuh kan itu. Aduh, apa yang mau dinarasikan? Jemaat Iblis. Siapa aja lah. Ya silakan, mungkin mau bahas apa dulu? Silakan, mungkin mau bahas apa dulu? Yang belum pernah Willy dengarkan, penyalipan. Kalau Ya, kalau aku sih suka itu yang bawa arus kan, apa namanya, CS ya, mungkin perimanya agak ekstrim ya. Tapi Yang mana? Sih, kalau versi aku sih yang seperti itu kan gitu. Apa Yesus kawin? Dilahirkan ya, dia menikah atau berpoligami. Kalau aku sudah berstatement bernarasi seperti itu, orang udah pada kejam-kejam gitu. Oh. Ya, dari aku itu ya. Iya. Tapi semua literatur itu, ya, itu kan sudah dirubah oleh LAI tentang gune. Gune itu bisa berarti wife, my wife. Yang tentang perempuan itu ya. Perempuan itu ada di mana ya? Sebentar, gune. Ya kalau kita bedah Bible ini apa yang mau kita bedah? Kan Yesus sudah mengatakan, perempuan Yunani dari bangsa Siro-Fenisia itu meminta bantuan kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Kan gitu. Ini orang Yunani nih. Beda dengan orang
Kanaan. Perempuan Kanaan juga sama, anaknya juga kerasukan iblis. Nah, kedua-duanya sama Yesus dikatakan tidak patut memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak dilemparkan kepada guguk. Perempuan Yunani ini kan mewakili Yunani. Kalau perempuan Kanaan mewakili Kanaan. Di luar bangsa Israel. Nah, dia disebut guguk oleh Yesus. Lalu, Bible yang diyakini oleh saudara-saudara Kristen yang berbahasa Indonesia ini, kalau kita tanya, itu terjemahan, ya. Original text-nya berbahasa apa? Yunani. Tadi perempuan Yunani disebutnya apa sama Yesus? Anjing. Jadi bahasa Yunani bahasa apa? Bahasa anjing. Itu hal yang mengganggu sebenarnya. Dan secara rasional dapat dibenarkan. Karena perempuan Yunani datang, Yesus menyebutnya anjing. Kalau perempuan Kanaan dikatakan ada tambahannya itu. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kan itu. Yesus menegaskan hanya diutus kepada Bani Israel. Lalu yang datang orang Kanaan, disebutnya anjing. Nah, kalau perempuan Kanaan saja di luar Bani Israel disebut anjing, lalu yang ada di Indonesia disebutnya apa? Tetangganya anjing gitu. Jadi kalau kita mau merujuk, membedah Bible apa segala macam, kalau kita sudah buat sudah membuat bahwa fakta yang terjadi Yesus saja menyebut perempuan Yunani aja anjing, apalagi bahasanya. Kan itu. Ya kalau tentang bernarasi sebenarnya paling yang true point-nya adalah tentang Paulus ini kan yang mengaku dirinya orang Yahudi. Tapi ada banyak pertentangan yang dia simpulkan sendiri. Efesus 3 nomor 15. Dia mengaku sebagai keturunan Binyamin, Ibrani asli. Kan itu, ahli Taurat dan orang Farisi. Kan gitu. Kalau dia mengaku sebagai Perjanjian Lama dikatakan perjanjian barunya di Yeremia 31 nomor 31-32 bahwa perjanjian baru di situ adalah orang-orang Israel. Hukum Taurat itu diletakkan di dalam hatinya. Jadi nggak ada yang namanya tidak menaati perintah hukum Taurat. Tapi Paulus datang awalnya sebagai kriminal, mengejar-ngejar murid-murid Yesua, ada yang dibunuh, kemudian dia bertobat. Nah, kan namanya nabi itu, kalau di dalam literatur Islam, nabi itu dikatakan maksum. Nah, kalau dia ngaku nabi, sementara dia melakukan kriminalitas yang dilarang di dalam hukum Taurat, jangan membun-bun. Ini loh. Ini fakta. Tulisan Paulus ada kontradiksi. Dia mengaku sebagai keturunan Binyamin, Ibrani asli, dia dilahirkan di Kilikia. Kilikia itu di Tarsus, Asia Kecil, di luar Bani Israel. Jadi dia itu keturunan, meskipun keturunan yang dasarnya keturunan Yahudi itu bapaknya apa mamanya. Kalau bapaknya, ya pasti akan disebutkan binnya siapa. Itu mutlak kebenaran. Karena orang Yahudi sama dengan orang Arab yang nasab keturunannya itu binnya itu tahu. Nah, kenapa Yesus tidak ada binnya? Karena Yeshua HaMasyiah ini tidak memiliki bapak biologis. Kalau ternyata dia sebelum lahir bertunangan dan menikah sama Pak Yusuf, maminya, maka tetap binnya adalah bin Yusuf. Tetapi orang Yahudi semuanya tahu, makanya dia disebut Yeshua HaMasyiah atau Yeshua bin Maryam. Dibinkan kepada ibunya. Itu loh. Nah, ini landasan dasar kalau kita mau pusing-pusing sedikit ya.
menganalisa bahwa suatu bangsa yang erat dengan nasabnya. Ada muridnya Nabi Musa, Yosua, disebut Yosua bin Nun. Nun itu bapaknya. Yosua bin Nun. Nah, di Deuterokanonika, kitabnya orang Kristen, ini agak bingung kalian nanti. Ada disebut kitabnya itu Yesus bin Sirah. Sirah itu siapa? Yesus bin Sirah. Ini Yesus yang mana? Ada yang pernah baca? Kenapa orang Katolik itu Bible tidak otoritatif? Nah gitu. Ya kita bisa berpikir ternyata dari kekristenan sendiri yang mula-mula adalah baik itu Kristen Katolik maupun Ortodok, mereka pecah di tahun 1054. Ya lalu Kristen yang mula-mula itu Kristen mana? Kristen apa? Ya Kristen dong. Kan gitu. Kristen mula-mula di kitab Wahyu dijelaskan. Wahyu 2 nomor 9. Wahyu 2 nomor 9. Bukan Wahyu 3. Wahyu 2 nomor 9. Itu dikatakan, dalam kesusahanmu, dalam kemiskinanmu, memfitnah, namun kaya itu tambahan. Dan difitnah. Kan gitu. Dan difitnah mereka yang menyebut dirinya Yahudi, padahal tidak demikian. Adalah jemaat iblis. Nah, jemaat iblis ini ternyata yang menyebut dirinya orang Yahudi padahal bukan. Siapa itu? Indikasinya adalah kepada siapa? Ada nggak selain orang Kristen yang mengatakan menyebut-nyebut kami Israel rohani, kami Yahudi rohani? Ada nggak selain Kristen? Nggak ada. Orang Islam ada nggak ke Yahudi-Yahudian? Nggak. Kalau ke Arab-Araban bisa jadi karena Quran berbahasa Arab. Tapi di situ tentang jemaat iblis adalah yang menyebut dirinya Yahudi padahal tidak demikian dan melainkan berbohong, melainkan berdusta. Nah, yang ngajarin Yahudi rohani siapa? Paulus, Roma 2 nomor 28. Yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiriah. Ini penyesatan pembodohan publik. Orang Yahudi itu jelas, yang agama Yahudi itu jelas orang Yahudi. Judaism itu jelas adalah orang Yahudi. Nggak ada rohani-rohani. Tentang sunat, perintah yang kekal dari Tuhan kepada Abraham mengenai kerat kulit khatan, potong nonot, ujungnya kulitnya dipotong. Itu perjanjian kekalnya. Bapak Abraham, bapaknya Ismail, bapaknya Ishak. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, ini semuanya mengenal perjanjian kekal itu dan disunat. Bangsa Arab nggak ada yang tidak disunat. Bangsa Israel tidak ada yang tidak disunat. Kan gitu. Nah, datang si Paulus menuliskan kepada jemaat non-Yahudi dengan tujuan supaya mereka menerima ajaran dari Yahudi untuk non-Yahudi. Apa itu? Memberitakan Kristus mati di kayu salib, hidup kembali menjadi Tuhan. Bagaimana itu supaya diterima? Dia mengatakan di Roma 2 nomor 28 tadi, yang disebut Yahudi yaitu yang bukan lahiriah. Dan yang dinamakan sunat bukan yang lahiriah, melainkan sunat hati. Nah, ini silakan kalian pilih. Kalau kalian tidak menumpang kepada bangsa Israel yang mengenal Tuhan yang benar, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, Tuhannya Salomo, Tuhannya Zakaria, Tuhannya Yahya Pembaptis, Tuhannya Yesua HaMasiah, maka datangnya Paulus untuk non-Yahudi kepada merujuk kepada Tuhannya Abraham. Bukan Abraham, melainkan kepada Mesias. Nah, sudah gamblang atau belum? Saya rasa bahasa saya sangat sederhana.
teman-teman baik yang Kristen maupun yang beragama lain, apakah bisa menangkap apa yang saya katakan? Bahwa Paulus yang mengajarkan kepada non-Yahudi, kemudian mengakal-ngakali yang disebut Yahudi itu bukan yang lahiriah atau rohani. Nah, ini keterkaitan dengan jemaat di Smyrna maupun di Philadelphia. Yang dituliskan di kitab Wahyu pasal 2 nomor 9 dan pasal 3 nomor 9. Siapakah yang disebut dengan jemaah iblis itu? Sudah dijelaskan. Pasal 2 nomor 9 adalah jemaat iblis, yaitu yang menyebut dirinya Yahudi, padahal tidak demikian. Di pasal 3 nomor 9, ada beberapa jemaat iblis, yaitu yang menyebut dirinya Yahudi, padahal tidak demikian sebenarnya, melainkan berdusta. Sampai di sini dulu buat teman-teman yang Muslim. Kalau mau murtad, pikir-pikir, murtad ke Kristen disebutnya jemaat iblis. Nah, kalau masih karena tidak bisa puasa menahan perut, kemiskinan, menerima duit, masuk Kristen, jadi jemaat iblis. Gitu kan? Padahal keadaannya sudah bersunat. Kata Paulus, sunat yang disebut apa? Bukan lahiriah. Orang Islam itu sunat lahiriah. Diterima nggak? Cari bekas kulup yang dipotong, dicari, tanya sama mamanya. Ma, aku mau murtad ke Kristen. Aku dulu waktu sunat di mana, Mak? Cariin dulu, Mak, potongan pelerku, Mak, gitu kan. Terus mamanya tanya, mau dibuat apa, Le? Mau disambung lagi, Mak, disoder, Mak, dilas, Mak, dijahit. Nah, tuh, macam mana tuh? Coba lah kawan-kawan, saudara-saudaraku Muslim. Bagi mereka yang kemudian murtad menjadi misionaris, yang berkedok seperti orang Islam, menjajakan kekristenan, dia itu nggak lihat apa? Bahwa Kristen ini jemaat iblis. Sesuai dengan perkataan Yesus. Bukan perkataan Kang Dito. Jadi kalau sampai di sini, apakah kalian mau murtad menjadi Kristen? Orang yang terlanjur murtad ke Kristen, yang katanya, oh saya melihat Yesus di Mekah, gini. Bullshit, jemaat iblis emang kayak gitu. Ada nggak yang bisa membuktikan empiris? Yang dilihat itu dari sekian foto gambar Yesus, foto yang mana yang dia lihat? Ada nggak? Bullshit. Mohon maaf. Teman-teman yang menyebut dirinya murtadin, dari yang beriman kemudian menjadi kafir laknatullah, membuat saudara-saudara muslimnya mengikuti, lawan saya. Kalian jemaat iblis nggak tahu rupanya. Ada, sama lagi. Orang yang menyebut dirinya Muslim, kemudian mengatakan Al-Qur'annya beda. Ada kali. Padahal setelah dicek ternyata Kristen. Jemaat iblis juga. Saya rasa itu aja. Kalau mau tombak-tombak dari bawah dari tadi kelihatannya. Ngelek-ngelek itu karena unsur tombak. Itu dulu, silakan buat teman-teman Kristen ya. Ya, izinkan itu. Ya. Jadi ini masukan aja ya. Ini masukan dari aku kan itu. Ya, saran aja nih ya. Nggak semua itu OTN itu akademis kan itu ya. Apalagi kebanyakan yang naik Nikomal kan jemaat biasa. Yang baca Bible pun belum tentu, paling seminggu sekali nih bacanya ya. Jadi begini kan itu. Ya, OTN ini nggak mempan lagi pakai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Coba mungkin bahasanya nih turunin dikit. Pakailah bahasa-bahasa yang sederhana ya. Yang mudah dimengerti dan dikenal anak mereka. Karena apa kan gitu? Karena sulit buat mereka OTN ini buat memahaminya. Agar akal mereka berfungsi, cobalah dia anggota API ini buat menurunkan sedikit ya bahasanya, jangan terlalu tinggi, nggak paham mereka itu. Jadi seperti itu mungkin masukan dari aku sedikit. Silakan tambahkan. Masya Allah. Jadi orang Kristen itu ndak selevel gitu ya. Pemahamannya kalau dikasih bahasa-bahasa yang akademis,
bingung mereka ya. Contoh-contoh begini mungkin Willy, bahasa yang sangat sederhana. Kalau teman-teman Kristen mengatakan Tuhannya itu satu, kan gitu kan? Tuhan kami satu, siapa? Allah Bapa, Yesus bukan? Yesus Tuhan juga. Kan gitu kan? Tapi Yesus utusan juga. Ibaratnya begini-gini, kalian harus tahu makna Tuhan itu. Tuhan yang mana? Oh, maksudmu ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil gitu? Bukan, Kang Dito. Yesus itu Tuhan di bumi, yang Tuhan menjadi manusia. Yang saya tanya, Tuhan kalian ada berapa? Satu. Oke, cukup. Satu berarti kan. Wahyu 22 nomor 3, di situ ada berapa tahta? Oh, Kang Dito harus baca dari awal dulu, kan gitu kan? Enggak, yang saya tanya, di kitab Wahyu pasal 22 nomor 3, ada berapa tahta menurutmu? Ada 2, Kang Dito. Jadi Tuhanmu tadi berapa? 1. Itu kursinya 2 buat siapa satunya? Bingung. Jadi Kang Dito mengakui Tuhan kami 2. Loh, pertanyaan saya di situ, kursinya 2 apa 1? Oh iya, 2. Tuhanmu tadi berapa? 1 apa 2? 1. Jadi bagaimana 1 ini menduduki 2 tahta? Itulah kekuasaan Tuhan, Kang Dito. Bukan. Ibaratkan tahta itu kursi, pantat Tuhanmu berapa? 1, Kang Dito. Terus yang 1 pantatnya siapa? Iya juga ya. Bisa jadi Tuhanku kembar siam, Kang Dito. Pantatnya 2. Gitu ya, Mas. Sederhana ya. Itu sederhana kan? Ya Bang Willy ya? Weleng. Itu kan sederhana tuh. Tuhannya dikatakan 1. Iya. Iya, Kang. Lanjut tadi. 59. Oke. Namanya siapa? Oke. Terus, enggak lah. Kalau kau mengatakan Tuhanmu 3, kenapa kursinya 2? Tahtanya 2. Yang satunya duduk di mana? Masa iya ada yang di pangku? Allahu Akbar. Sangat sederhana dan sangat simpel. Tapi memang kalau tidak menggunakan akal sehat, loh ini nas, ini kitab suci kami, Kang Dito, jangan obrak-abrik. Bukan. Bagaimana kita membuat akal sehat kita berfungsi. Kamu mengatakan 3 tapi 1 saja, di situ kursinya 2. Dapat nggak kau pikir dengan nalarmu? Kalau Tuhanmu 1, berarti lebih 1 itu kursinya, tahtanya. Ya kan? Kalau Tuhanmu 3, buatkan 1 lagi tahtanya. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ya, teman-teman tahu kan, kembar siam itu ada yang 2 kepala, 1 badan. Ada juga yang 2 badan, tapi dempet. Gitu kan, kembar siam, dempet. Naudzubillahi min dzalik. Ya, bukan menghujat untuk disabilitas ya. Tapi gambarannya kalau ternyata 1, ini 2 itu, ya begitulah, saya nggak lanjutkan ya. Jadi kursinya itu yang mendudukinya pantatnya 2 tapi 1 gitu ya. Ya masuk akal juga bagi orang gila gitu kan. Ya itulah. Terus apa lagi? Yang sederhana. Oke, berdasarkan nas kita kritik teks. Kalau penulisnya Yohanes, dia mengatakan 1 Yohanes 1, nomor 1, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Kita ke kata yang kedua, firman bersama-sama Tuhan. Apakah Yohanes menulis tanpa melihat? Harusnya melihat dong, atau cuma pendengaran doang? Firman bersama-sama dengan Tuhan, otomatis dia melihat dong, penyaksian. Ini yang sering orang Kristen nggak tahu nih. Pada mulanya firman, firman bersama-sama Tuhan. Apakah si penulis Yohanes ini melihat firman itu bersama-sama dengan Tuhan? Tidak. Dia juga mengatakan di 1 Yohanes pasal 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan.
Tapi dia tadi di 1 Yohanes pasal 1 nomor 1, firman bersama-sama dengan Tuhan. Nih kan. Kemudian dia juga menuliskan perkataan Yesus. Yohanes 5 nomor 37. Di situ dikatakan, Bapa yang mengutus aku, rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Nih, penulis ini mengutip perkataan Yesus, Bapaknya nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Gimana kabarnya, Bang? Kemudian dia nulis di Yohanes 1 tadi itu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan. Dia nggak ngelihat. Dia juga menulis di suratnya 1 Yohanes pasal 4:12. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Nah, yuk coba. Gimana? Ayo, direnungkan. Direnungkan. Kemudian ada dalil lagi yang kemarin dikatakan oleh si Kucuk. Aku datang dari surga. Menjadi manusia. Lalu yang datang keluar dilahirkan siapa ya? Kalau nggak ada makna yang sama. Saya jarang nongol. Cuma kan Bang Jani sakit-sakitan. Jadi kalau lama nggak nongol nih apalagi. Budak Palembang boleh nanya Bang? Silakan. 1 Korintus 6:14. Apa itu? 1:14 tentang apa ya? Bapa ya. Akulah Bapamu, Bapak dalam Kristus Yesus. Itu kan? Bukan. Itu 1:4-15. Kalau 1 Korintus 6:14 saya lupa aku. Bentar ya, ke belakang dulu aku ya. Lagi di rumah. Bisa sakit apa sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana itu YouTube? YouTube kemarin sempat ngedrop juga, tapi alhamdulillah ini udah mulai naik lagi nih. Ya, aku lihat apa? Renova Cio ya. Sinar Mualaf itu kok nggak kayak dulu ya, gede-gede gitu kan? Ya memang sekarang agak susah sih Bang. Orang kayak uploadnya di ini apa? TikTok langsung ke TikTok. Iya. Ya itulah anunya, efeknya di situ tuh. Jadi kayak saya itu kan penonton sepi waktu live gitu kan, tapi uploadan masih lumayan. Jadi video-video lama itu saya uploadin lagi, kan ada caranya itu, dikasih cara sama YouTube tuh supaya nggak kena konten berulang. Nah itu aja saya kerjain, sehari upload 5, 6 kayak gitu. Itu sudah lama kan, kalau di sana di TCC gitu. Nah, boleh kalau mau di apa. Tapi punya banknya apa masih mau nek? Monet, saya udah nggak monet, lah ya udah nggak monet kan? Enggak, mau dikurang buka apa ini? Sayang sekali. Itu akunnya kan yang maunya di Google Raya gitu. Ke handphone atau ini takutnya kalau saya itu tuh rusak lah. Iya. Itu sekarang saya pun pakai Zoom itu untuk apa? Nge-live. Ada Bang Aang, Kang Egel itu masih belum ada juga hotelnya. Insyaallah. Kentang ini kan sayang kalau nggak digunakan. Nah saya pakai Zoom. Silakan yang mau naik. Iya, Zoom meeting. Saya sharekan ke situ kan, share screen. Ya. Jadi laptop kentang masih bisa ngangkat gitu. Barusan ada keren sejati mau tapi nggak jadi. Oh, ada yang tadi mau naik. Oten nyaris punah. Bisa jadi tuh. Itu Bang Juma lagi di Jakarta itu, Bang Yan nggak musul.
Yang lain juga lagi pada sepil ya. Oke teman-teman yang baru hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali masih ada OT-nya di bawah, tapi nggak berani naik. Sebagai pengacara, Bang. Silakan request teman-teman yang mau bertanya seputar materi apa, supaya nggak ada keheningan ya. Supaya tidak hening suasananya. Nggak ada yang berani nih nanya. Takut oleng. Oh iya ya. Jadi tuh. Iya. Oh ada Geneva. Dia enggak, dia sendiri juga maksudnya bikinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ki, silakan. Ada mau sampaikan monggo. Tombol mute-nya kok nggak ada ya? Oh, ada di profil berarti. Karena ini baru bangkit kelihatannya. Sering ini akun yang ini ketombak-tombaknya. Iya, Pak Willy, salam kenal. Saya sering lihat Bapak dari bawah. Siapa? Iya, salam kenal juga Pak. Siapa namanya? Pak Genifal. Iya, kan ya, lanjutkan itu. Dua tahta yang dimaksud sebetulnya kalau kita mengikuti di 1 Korintus 6:14 di situ disebutkan bahwasanya Tuhan menghidupkan Tuhan. Nah, berarti tepat tuh dua Tuhan mereka gitu loh. Jadi kalian jangan ngaku bertuhan satu gitu loh ya, para Kristen. Iya. Ya berarti Tuhannya dua memang. Emang udah udah yang naik dikasih nama dong. Mana? Yang naik dikasih nama. Apa itu? Maksudnya gimana itu Mbak Rahayu? Lihat ini. Yang naik dikasih nama. Pernah bahas soal agama? Ya, namanya Geneva, udah ada. Pernah bahas namanya agama? Willy juga ada. Saya nggak ada namanya toh, Kak Rahayu. Atau mungkin sinyalku ini Kak? Ada kok. Ayo silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi sebagai narasumber ya, atau apa ya, presentasi lah ibaratnya. Kalau mau ditanya, mau bertanya, mau ngomong apa silahkan. Dulu, monggo. Ada yang mau naik dari Kristen? Jangan dulu langsung hajar. Hai, lir aing mah dari tadi tanya otena di nih. Kalau belajar Kristen itu hampir tiap hari aku nongkrong di warung kopi. Kayaknya memang kita harus debat di warung kopi. sering-sering ke tempat mereka. Kayak mereka nungguin kita nungguin mereka. Jadi tunggu-tungguan. Kalau tunggu-tungguan, gimana? Intip-intipan. Mereka ngintip kita nggak perlu ngintip mereka. Mereka kepanasan, mereka keluar-keluar di sana, tapi nggak berani kesini. Nah itu. Oke lah, mungkin izin pamit aja dulu lah kita ya. Kita geser ke tempat-tempat yang oten aja lah, kita yang saturin ke sana. Kita satroni mereka. Yuk, kasih yuk. Ya, ya Bang Willy ya. Nggak dibilang ini, nggak dibilang jago kandang. Yo. Kita tunjukkan. Ah, itu ada Pak Mendel ini. Pak Mendel mau naik, Pak Mendel. Pak Mendel baru join nih. 300-an juga kan, sama renovasi. Pak komentari ada di bawah. Kalau mau request, ya kita tahan dulu. Ah, rupanya request beliau. Sama renovasi 1M di sini enggak ya? Ah, nggak ada kan? Nggak ada, kita nggak jadi nih. Oke, karena di sini saya host. Kalau mau Aki Geneva boleh menyapa, boleh diskusi berdua. Pak Tomin dengan saya sudah seperti sahabat lama. Jadi diskusi kita yaitu nanti monoton. Silakan Aki Geneva sama Pak Tomen. Selamat siang Mbak Tomen. Selamat siang. Gimana kabarnya? Ini di HP saya tidak ada tombol mute. Ah,
Tapi Bang Yan Itu kan disembunyiin kontraknya sama banyak. Pak Willy tuh. Pak Willy. Jadi saya tidak bisa nge-mute saya sendiri. Oh nggak apa-apa. Memang buat ruangnya Pak Tomen lah begitu. Pak Tomen. Ke ruangnya Pak Tomen di sini ya. Kenapa? Karena nggak bisa di mute. Silakan. Pokoknya ngomongnya bergantian aja. Ya. Oke. Ya, Bang Kang Dito, kalau Willy Awen ini siapa? Kristen atau Islam? Iya, kemarin Dia saya masih kirimin Kristen link tapi nggak ada yang mau masuk. ya tidak mengimani Yesus Tuhan. Ibaratnya dia Kristen yang netral sih, yang non doktrin gitu. Biar apa? Gitu Pak Tomin. Oke, silakan. Oke, silakan Bro Ganeva atau Bang Willy juga kalau mau silakan kalau mau masuk ya. Kang Dito dan salam kenal Pak Tomen. Pak Tomen juga pernah ini malam-malam naik di rumah saya, tapi nggak ngobrol dengan saya sih, nggak diskusi dengan saya. Ya Pak Tomen, kira-kira siang-siang gini kita membahas tentang Makanya itu juga yang prosesi mempengaruhi saya penyalipan masuk dan formal itu. tema penyalipan gitu, asik kayaknya ya, Pak. Atau gimana Pak? Boleh, terserah. Baik Pak, pertanyaan saya Pak, di situ ketika penyalipan terjadi itu lebih tepatnya jam berapa Pak itu Pak? Kalau mengenai yang tertulis di dalam ini ya Pak, Bible Anda itu jam berapa gitu Pak? Itu dulu Pak, monggo silahkan. Ya sama. Iya, di dalam kitab Markus tertulis jam 9. Kalau di dalam kitab Yohanes tertulis jam 12. Jadi Markus itu menulis waktu Yahudi. Kalau Yohanes menulis waktu Romawi. Sekarang kita gunakan logika berpikir yang kuat nih Pak untuk menganalisa, untuk menjelaskan itu ya. Saya akan menggunakan logika berpikir yang kuat. Ketika kitab di kanon, pertama ditulis terus di kanon, semua orang Kristen mula-mula tahu itu Pak. Semua orang Kristen mula-mula tahu kalau di kitab Markus jam 9 tertulis, kalau di kitab Yohanes jam 12. Itu disebut juga nama saya kan sama kejadian atau peristiwa kematian Yesus itu peristiwa yang penting di dalam Kristen. Jadi semua orang Kristen mula-mula tahu. Tapi semua orang Kristen mula-mula juga tahu kalau Markus menulis waktu Yahudi, sedangkan Yohanes menulis waktu Romawi. Itu tanda Injil tidak dirubah-rubah Pak. Sebab waktu itu kan yang mengkanon Alkitab itu kekuasaan Roma, bangsa Roma yang sedang berkuasa. Kalau dia mau menghilangkan salah satu atau mau menyamakan salah satu itu mudah Pak. Misalnya kisah penyalipan waktu di dalam Injil Markus itu dihapus, itu bisa oleh Kaisar Romawi. Bukan oleh bangsa Romawi, saat itu bukan kaisarnya saat itu masih pagan tuh. Misalnya atau Injil Yohanes dihapus atau disamakan, dirubah, itu bisa sekali Pak oleh bangsa Romawi karena bangsa Roma yang berkuasa. Tapi mereka tidak melakukan itu karena mereka semua tahu Markus menulis waktu Yahudi dan Yohanes menulis waktu Romawi. Itu tanda Injil tidak dirubah-rubah Pak. Silakan. Baik, menarik. Tadi premis Anda pertama mengatakan kita menggunakan logika. Perbedaan waktu dari Yunani dan Romawi itu berapa jam Pak selisihnya Pak kira-kira? Kalau kita berbicara jam ini kan ada selisih waktu yang signifikan nih Pak. Nah itu kira-kira kalau waktu saat ini dari kedua tempat tersebut itu selisihnya berapa jam Pak? Silahkan. Oh, perbedaan waktu di sini bukan seperti waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur, bukan Pak, tetapi penghitungan waktunya. Saya tidak bisa menjelaskan itu karena saya tidak belajar tentang waktu Yahudi dan waktu Romawi. Jadi misalnya seperti kalender, salah satu contoh ya, misalnya kalender Arab dengan kalender Cina yang untuk menentukan Imlek itu kan berbeda. Tapi kalau misalnya sekarang hari ini saya tanya, menurut kalender Arab hari ini tanggal berapa?
Saya tidak tahu juga tuh. Tapi menurut kalender Cina hari ini tanggal berapa? Itu berbeda, Pak. Tapi kalau disuruh menjelaskan saya tidak tahu. Saya tidak tahu hitungan kalender Arab dan saya tidak tahu hitungan kalender Cina. Tapi yang saya tahu kalender Arab dan kalender Cina hitungannya berbeda. Seperti itu, Bang. Hari ini kalau kita menggunakan kalender Arab sekarang tanggal berapa, hari apa saya tidak tahu tuh. Dan kalau kita menggunakan kalender Cina hari ini tanggal berapa dan hari apa saya juga tidak tahu. Tapi itu berbeda. Nah seperti itu juga di waktu yang sama, di lokasi yang sama saat itu menurut hitungan Yahudi itu jam 9, menurut hitungan Romawi itu jam 12. Jadi misalnya sekarang saat ini di samping saya ada dua orang Yahudi, ada dua